Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yohan Afdala Erin dengan NIM 210531114 Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, video kali ini merupakan video pemenuhan tugas dari strategi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bu Nita Sofia. Video kali ini merupakan video menjelaskan sebuah materi dengan menggunakan metode ceramah. Yohan mengangkat sebuah materi yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi-definisi konsep ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif atau digolongkan dalam usia kerja yaitu 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan atau disebut juga dengan pengangguran. Selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pekerja. Pekerja merupakan setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik, yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual, atau sebagai tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau disebut juga dengan discord worker, atau sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selanjutnya yaitu informasi tentang ketenagakerjaan, penganggur. Karakteristik penganggur sendiri terdapat ada 4. Yang pertama yaitu penganggur berpendidikan sekolah menengah, penganggur umumnya di kota meskipun ada tren menurun, yang penganggur usia muda meningkat, mayoritas berusia 15-24 tahun, dan yang terakhir yaitu penganggur sebagian besar perempuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diklasifikasikan menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Sedangkan berdasarkan penyebabnya diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama yaitu ada pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran voluntari, pengangguran teknologi, dan pengangguran deflasional. Yang pertama yaitu pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu setengah pengangguran. Adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerja dalam 1 minggu kurang dari 36 jam. Yang selanjutnya yaitu ada pengangguran terselubung. Adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Umpamanya, seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya cukup hanya dikerjakan oleh 1 orang. Namun karena anaknya tidak punya pekerjaan, ia ikut menggarap tanah tersebut. Anak petani tersebut termasuk penganggur terselubung. Selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian, misalnya dari agraris menjadi industri. Otomatis, kondisi tersebut mengakibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di sektor pertanian tidak terserap di sektor industri, sehingga mereka akan menganggur. Selanjutnya yaitu pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Yang ketiga yaitu ada pengangguran musiman. Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Contohnya, buruh habis masa panen, maka ia akan menganggur. Selanjutnya yaitu ada pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja atau meminta berhenti bekerja. Contohnya, seorang pegawai sebuah perusahaan berhenti bekerja karena memiliki uang yang banyak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan, ia memperoleh dari penghasilan uang yang didepositokan atau dengan menyewakan rumah. Selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Adalah pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisasi atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Selanjutnya adalah pengangguran deflasioner. Adalah pengangguran yang disebabkan oleh pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada. Selanjutnya adalah sebab-sebab dari pengangguran.
Kedua, kemajuan teknologi, dan yang terakhir yaitu kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Kelemahan dalam pasar tenaga kerja disebabkan juga oleh yang pertama itu ada serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi, yang kedua adanya tunjangan pengangguran menurunkan niat untuk bekerja, dan yang ketiga asuransi pekerja terlalu berat bagi perusahaan, yang keempat kurangnya informasi mengenai lowongan kerja, dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan kerja untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dampak dari pengangguran mengakibatkan biaya peluang yang timbul karena hilangnya pendapatan dan menurunnya hasil produksi. Selanjutnya, menurunkan keterampilan tenaga kerja. Selanjutnya, faktor lainnya, waktu menyulitkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru. Sedangkan dampak sosial yaitu dan retaknya keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan dampak individu atau keluarga yaitu turunnya status sosial, hilangnya harga diri, dan lain sebagainya. Pertama yaitu cara mengatasi pengangguran friksional atau sukarela. Yang pertama yaitu melakukan proyek padat karya, menarik investor baru, pengembangan transmigrasi, dan pemberian bantuan pinjaman lunak untuk UKM. Yang kedua yaitu cara mengatasi pengangguran konjuntural menjadi ramai dan akan menambah jumlah permintaan. Yang kedua, mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga investor lebih suka menginvestasikan uangnya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama yaitu menyediakan lapangan kerja baru, yang kedua melakukan pelatihan tenaga kerja, menarik investor, dan yang pertama yaitu melakukan pelatihan keterampilan lainnya, dan yang kedua yaitu menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran deflasioner. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu menarik investor baru. Sekian penjelasan materi dari Yohan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, Yohan mohon maaf. Yohan ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.